supaya tidak binasa. Dia mengasihi semua manusia, bukan cuma orang Kristen, ya. Orang yang bukan Kristen pun dikasihi olehnya. Tapi puji Tuhan, kita yang menjadi percaya kepadanya, menjadi gereja, ya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil masuk, ya, dari kegelapan masuk kepada terang Kristus. Di mana kehidupan kita memuliakan Dia, karena Dia yang mulia, yang meninggalkan kemuliaannya, datang dengan mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya, siapa yang terlalu saya katakan bodoh apabila dalam hidup ini, ya, ketika dia yang dari kemuliaannya, dari sama apa itu semuanya dia yang datang dari kemuliaannya dari surga, dia tahu itu tempat kemuliaan apa surga itu, dia turun ke bumi, ya, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa-dosa kita. Karena itu, kalau kita sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita punya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Dia tahu itu surga itu di mana. Karena itu dia akan hantar kita ke sana. Tidak mungkin orang yang tidak tahu surga lalu menghantar ke surga, betul? Nah, contoh praktis saja, ya. Kalau kita semua tahu ke Palu, nah, kalau bilang mau pergi di gunung, kecuali ada saudara keluarganya saja bisa ditaruh. Tapi kalau orang yang tidak tahu alamat itu mengantar ke sana, bisa salah jalan. Karena itu orang dari sana sendiri yang datang menunjukkan tempat. Dia tinggalkan surga mulia. Jadi dia tinggalkan surga mulia itu. Dia rela dalam rangka menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi, bahwa Yesus Kristus akan mengalami derita, sengsara, bahkan wafat. Di dalam bagian perikop kita juga berkata-kata tentang bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya harus melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ini dengan mata iman. Bagaimana mata iman kita melihat? Kalau orang yang tidak punya mata iman, dia mungkin Kristen, dia lagi mau jelek-jelek dan ejek-ejek Yesus, apalagi yang di luar sana yang memang belum punya mata iman di dalam Yesus Kristus. Pasti dia ejek Yesus. Tapi jangan coba-coba kita yang sudah ada bersama yang dia mengejek dia, apalagi menghujat Roh Kudus. Itu kalau menghujat Roh Kudus adalah dosa apa itu? Yang tidak bisa diampuni kalau masih mengejek Yesus. Paulus kan begitu kan? Dia kerja-kerja orang Kristen, ya pokoknya aniaya. Pada akhirnya Yesus tangkap dia dijadikan sebagai Allah, duta Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya dipanggil supaya menjadi duta Kristus. Jangan hanya dengar-dengar saja firman Tuhan, ya, tetapi tidak melakukan. Itu namanya apa? Nonsen. Apa itu nonsen? Omong kosong. Saya yakin cuma Bukit Mulia. Betul, saudara-saudara. Karena saya sudah 3 kalinya
dalam melakukan pelayanan masuk daerah. Jadi Bukit Air Moria Lombok ini ya saya lihat memang letaknya sangat strategis. Bisa sampai di kantor desa, di sana berdoa di sana, dan sampai di pos keskes ya, pos kesehatan di desa mandiri yang ada di Lombok ini. Luar biasa kemajuannya. Berapa puluh tahun lalu, saya datang ke sini. Beda. Saya sebagai hamba Tuhan berharap tentunya hendaklah tetap kita setia, ya setia sampai akhir. Ya, ada pelaku-pelaku sejarah yang ada di tempat ini, ya, yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Mereka berjuang. Tapi ada juga yang mungkin ya sudah keluar dari mereka, karena mungkin sekiranya di situ lebih bagus. Ya toh? Nah, tapi puji Tuhan, ya, kalau kita masih di dunia ini, ya, masih banyak penderitaan, betul? Jadi jangan salah paham nanti kalau ikut Yesus aman terus, tenang terus. Padahal semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan, tetapi semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan, disitulah kita menjadi kuat, menjadi kokoh, bukan menjadi lemah. Tuhan akan terus menolong kehidupan kita sekalian sebagai jemaat Tuhan di Bukit Moria. Terus membangun. Nah, ini pembangunannya sudah luar biasa. Ya, selain tentu ada donatur yang ada dari yang saya tak sebutkan satu persatu, tapi yang terutama jemaat di sini tentu. Biar ada dana kalau tidak dikerjakan oleh jemaat di sini, apalah arti? Nah, itu apa artinya itu? Tapi jemaat di sini, ya, bahkan dari jemaat-jemaat lain, kalau jemaat-jemaat lain yang mendengar suara saya pada saat ini akan memperhatikan, peduli dalam kehidupan ini. Karena apa? Kasih Allah dalam Yesus Kristus itu sudah nyata. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah, kalau dalam bahasa naskah firman kita, mengaruniakan, tapi sebetulnya di situ mengorbankan. Betul, Yesus jadi korban. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa Bapak Ibu Saudara? Yang melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan hanya di mulut, tetapi kan ada lagu percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Tapi kalau cuma di mulut, lalu tidak mengaplikasikan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan, maka itu menjadi nonsens, bisa katakan tadi. Supaya menjadi berarti dalam kehidupan kita, mari ikut Dia, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan, bersama